Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Betty Nur Anggraini dengan NIM 202111319 Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak. Hak secara umum merupakan sesuatu yang diperoleh setiap manusia sesuai kodratnya sebagai individu dan makhluk ciptaan Tuhan. Adapun pengertian lain dari hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diterima oleh individu dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, dalam buku yang berjudul Ilmu Hukum disebutkan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak yang dimiliki seseorang sebagai manusia disebut dengan hak asasi, di mana hak asasi merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal dan harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Pengertian kewajiban. Kewajiban yaitu konsekuensi yang timbul atas adanya hak. Dengan kata lain, agar hak setiap orang dapat terpenuhi, maka setiap orang juga harus melaksanakan kewajibannya. Itulah konsekuensi yang timbul. Kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan, dikerjakan, dan ditaati oleh setiap orang sebagai individu manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa kewajiban adalah hal yang wajib dilakukan demi memperoleh hak atau wewenang. Dengan begitu, kewajiban ini harus dilakukan sebagai wujud hubungan timbal balik atas hak yang sudah kita dapatkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Pengertian warga negara. Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city-state. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai citoyen yang memiliki makna warga dalam cite, yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Istilah warga negara sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizen yang memiliki makna yaitu warga negara atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air. Sementara itu, menurut Encyclopedia of the Social Science, warga negara didefinisikan sebagai orang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut maupun berada di luar negara tersebut pada jangka waktu tertentu. Dalam bahasa Inggris, kata warga negara dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah kependudukan yang merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan oleh Marianto, terdapat pengertian warga negara berdasarkan beberapa ahli sebagai berikut. Menurut A.S. Hikam yang mengemukakan definisi dari warga negara sebagai terjemahan yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu citizenship, kata tersebut memiliki makna sebagai anggota yang menjadi bagian dari sebuah komunitas yang membentuk sebuah negara itu sendiri. Hikam mendefinisikan warga negara sebagai anggota suatu negara itu sendiri. Menurut Korniatmanto S., mengartikan warga negara sebagai anggota dari sebuah negara, yang merupakan seseorang yang memiliki kedudukan khusus di dalam negara tersebut. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa seseorang warga negara memiliki hubungan antara hak serta kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negara tersebut. Menurut Austin Rani, definisi dari warga negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia atau warga negara Republik Indonesia merupakan sekelompok orang yang memiliki dasar undang-undang serta maupun perjanjian-perjanjian serta maupun peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.
Secara umum, terdapat asas kewarganegaraan yang dapat digunakan dalam menentukan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Pertama, yaitu asas ius sanguinis, yang didasarkan pada keturunan berdasarkan darah maupun kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tua yang melahirkan mereka. Kedua, yaitu ius soli, yang didasarkan pada tempat kelahiran dari seseorang di sebuah negara tersebut. Istilah warga negara sendiri juga bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu terdiri dari warga negara asli atau pribumi dan warga negara asing atau Vreemdeling. Hal ini secara yuridis diatur berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. 1. Warga negara asli atau pribumi merupakan penduduk asli sebuah negara tersebut. Seperti contohnya warga negara Indonesia yang berasal dari suku Jawa, Madura, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, Asmat, Minang, Toraja, Bali, Aceh, serta etnis keturunan negara Indonesia yang lain. Kedua, warga negara asing atau Vreemdeling merupakan penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara tersebut, seperti pada contohnya warga negara Indonesia yang berasal dari suku Cina atau Tionghoa, India, Belanda, Eropa, Arab, dan masih banyak lagi. Hal ini telah disahkan berdasarkan undang-undang yang telah berlaku mengenai warga negara Indonesia. Hak warga negara. 1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. 3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya. 6. Pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 7. Status kewarganegaraan. 8. Memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta balik kembali. 9. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 10. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 11. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 12. Hidup tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 13. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuannya yang bersifat diskriminatif itu. 14. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 15. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, mendapat pendidikan. Kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. 1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi ketuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 6. Mengikuti pendidikan dasar. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.